Kami akan mengadakan pelatihan di Kalibaru maupun di Cilincing ini untuk meningkatkan taraf hidup dan juga keterampilan para nelayan yang ada. Saya hari ini ada di Kalibaru, Cilincing, mendengarkan aspirasi dari para nelayan yang mereka menyampaikan betapa susahnya kehidupan yang dialami para nelayan pada saat ini akibat pengaturan yang dirasa tidak adil bagi mereka. Persoalan-persoalan dasar yang menjadi persoalan mereka adalah bahan bakar, infrastruktur, kemudian juga sarana prasarana termasuk untuk pendidikan bagi anak-anak mereka yang rata-rata yang harus menerima kartu Jakarta Pintar maupun Jakarta Sehat, lansia rata-rata tidak mendapatkan. Maka untuk itu kalau saya mendapatkan amanah termasuk yang seperti inilah yang akan diselesaikan karena ini real apa yang menjadi kebutuhan dan juga apa yang diinginkan oleh masyarakat. Saya melihat sendiri secara langsung kehidupan nelayan di Kalibaru, Cilincing ini. Terkait pelabuhan nelayan sama fasilitas untuk pembekuan ikan itu gimana Mas nantinya? Jadi tadi yang jadi persoalan sebenarnya lebih pada kalau hujan terjadi polusi karena memang beberapa perusahaan itu prosesnya tidak berjalan dengan baik sehingga kemudian dianggap menyempari fasilitas maupun ikan, kerang dan sebagainya. Itu yang jadi keluhan. Nah, mengenai pembekuan untuk hasil tangkapan memang kurang, sangat kurang lah. Dan untuk itu karena ini menjadi tugas dari pemerintah daerah, saya yakin dengan bantuan pemerintah daerah maka fasilitas untuk nelayan itu bisa diperbaiki. Nelayan adalah UMKM yang hebat, mereka orang-orang yang bekerja keras sebenarnya dari waktu ke waktu walaupun kondisinya tidak baik. Nelayan itu bisa selalu survive dan bertahan. Dan untuk itu harus ada perbaikan termasuk kami akan mengadakan pelatihan di Kalibaru maupun di Cilincing ini untuk meningkatkan taraf hidup dan juga keterampilan para nelayan yang ada. Ya. Termasuk nelayan-nelayan muda Mas Pram, ini kan warga pesisir punya karakter yang spesifik ya. Jadi baik muda atau tua diberikan kesempatan supaya yang memang kan gini problemnya baik petani maupun nelayan yang muda ini jarang sekali mau melanjutkan apa yang dirintis oleh orang tua mereka. Nah untuk itu pelatihannya harus ada dan mereka harus dibangkitkan. Dan seperti ini juga menjadi mata pencaharian yang positif yang hasilnya juga bagus bagi para nelayan dan keluarga muda tadi. Ya, saya hari ini ada di Kalibaru, Cilincing, mendengarkan aspirasi dari para nelayan yang mereka menyampaikan betapa susahnya kehidupan yang dialami para nelayan pada saat ini akibat pengaturan yang dirasa tidak adil bagi mereka. Persoalan-persoalan dasar yang menjadi persoalan mereka adalah bahan bakar, infrastruktur, kemudian juga sarana prasarana termasuk untuk pendidikan bagi anak-anak mereka yang rata-rata yang harus menerima kartu Jakarta Pintar maupun Jakarta Sehat, lansia rata-rata tidak mendapatkan. Maka untuk itu kalau saya mendapatkan amanah termasuk yang seperti inilah yang akan diselesaikan karena ini real apa yang menjadi kebutuhan dan juga apa yang diinginkan oleh masyarakat. Saya melihat sendiri secara langsung kehidupan nelayan di Kalibaru, Cilincing ini. Terkait pelabuhan nelayan sama fasilitas untuk pembekuan ikan itu gimana Mas nantinya? Jadi tadi yang jadi persoalan sebenarnya lebih pada kalau hujan terjadi polusi karena memang beberapa perusahaan itu prosesnya tidak berjalan dengan baik sehingga kemudian dianggap menyempari fasilitas maupun ikan, kerang dan sebagainya. Itu yang jadi keluhan. Nah, mengenai pembekuan untuk hasil tangkapan memang kurang, sangat kurang lah. Dan untuk itu karena ini menjadi tugas dari pemerintah daerah, saya yakin dengan bantuan pemerintah daerah maka fasilitas untuk nelayan itu bisa diperbaiki. Nelayan adalah UMKM yang hebat, mereka orang-orang yang bekerja keras sebenarnya dari waktu ke waktu walaupun kondisinya tidak baik. Nelayan itu bisa selalu survive dan bertahan. Dan untuk itu harus ada perbaikan termasuk kami akan mengadakan pelatihan di Kalibaru maupun di Cilincing ini untuk meningkatkan taraf hidup dan juga keterampilan para nelayan yang ada. Ya. Termasuk nelayan-nelayan muda Mas Pram, ini kan warga pesisir punya karakter yang spesifik ya. Jadi baik muda atau tua diberikan kesempatan supaya yang memang kan gini problemnya baik petani maupun nelayan yang muda ini jarang sekali mau melanjutkan apa yang dirintis oleh orang tua mereka.
Nah untuk itu pelatihannya harus ada dan mereka harus dibangkitkan. Dan seperti ini juga menjadi mata pencaharian yang positif, yang hasilnya juga bagus bagi para nelayan dan keluarga muda tadi. Ya. Saya hormati senior kita, saya hormati Bang Daeng Basri, ini teman saya lama. Juga para tokoh yang hadir, Pak Haji Mansur, Pak Suhara dan hadirin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Ini yang saya yakin kalau bukan Bang Sabri, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya ini orangnya iya, enggak. Yang pertama saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Sabri. Kalau saya mendapatkan amanah, maka saya dalam era pemerintahan yang saya pilih. Tadi Bang Sabri mengatakan tentang pendidikan. Saya tahu, saya yakin. Mau Pak, kalau mau nggak apa-apa. Ya, itu nampak. Prabowo itu dukung, tapi masalah Mana kegiatan hari ini Mas Pram? Jadi hari ini kami di RW 15 ini mendapatkan dukungan yang sungguh luar biasa, yang betul-betul bersifat spontan, yang berasal dari masyarakat. Dan ini menambah keyakinan kami apa yang sudah kami lakukan itu on the right track, di jalan yang benar untuk bisa meraih simpati publik masyarakat Jakarta. Sehingga dengan demikian ini menjadi dorongan dan semangat betul-betul bagi saya dan Bang Dul untuk nanti tanggal 27 November. Luar biasa, luar biasa. Mas, kenapa milih kampanye di saat pelantikan presiden, Mas? Iya, kami nggak membedakan ada atau tidak pelantikan presiden. Kami sudah mendoakan agar presiden dan wakil presiden yang baru, terutama untuk presiden terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran, mereka bisa bekerja dengan baik untuk memajukan warga Indonesia, seluruh Indonesia. Kami mendoakan untuk itu. Ucapan khususnya, Mas, untuk Pak Prabowo? Ya, saya sampaikan tadi, supaya beliau bisa memimpin dengan baik, berhasil, amanah, dan juga penuh berkah. Diberikan kemudahan karena sekarang ini kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu harapannya dengan kabinet yang ada bisa membuat keputusan yang lebih baik dan ekonominya lebih maju dan sejahtera. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dul yang saya hormati, RW, Pak Teddy, tokoh masyarakat, Pak Akian dan Pak Aming. Ada Bu Ima ini wakil ketua ya, hampir jarang. RW 15 di sini beruntung sekali. Saya nggak perlu kerawanan diselesaikan masing-masing. Termasuk yang lain-lain. Pak Teddy udah 30 tahun jadi ketua RW. Saya dan Bang Dul kalau nanti sebagai ketua RW, insentifnya RT dari 2 menjadi 4. Selesai, gampang. Dari daerah Jakarta, kami akan pasang CCTV.